wajahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hati kami limpah dengan sukacita. Hati kami limpah dengan damai sejahtera. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh datang dan ada di tempat ini, bahkan boleh beribadah dari rumah kami masing-masing dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan terlebih Bapa, ketika pagi hari ini Tuhan izinkan kami boleh ada di bulan terakhir dari tahun 2020 Bapa. Sungguh begitu besar kasih-Mu, begitu besar kasih setia-Mu atas kami pribadi dan seluruh keluarga kami Bapa. Terima kasih. Sebentar Tuhan, sampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu yang sangat Tuhan kasih melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pujian penyembahan kami sudah naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin, haleluya. Puji Tuhan, shalom semuanya. Terima kasih buat Bu Eti dan tim, haleluya. Sungguh gak terasa Bapak Ibu Saudara, kalau lihat di depan Bapak Ibu Saudara, sudah ada pohon Natal yang sangat-sangat cantik. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang di rumah gak bisa kelihatan ya, tapi percayalah, sangat cantik dan bagus. Haleluya. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kembali kita masuk di bulan Desember, ya, di bulan terakhir dari tahun ini. Sungguh gak terasa penyertaan Tuhan atas hidup kita, amin. Mari kita mau dengar isi hati Tuhan pagi hari ini. Saat ini berarti saya berdiri terakhir di depan Bapak Ibu Saudara untuk tahun ini. Nanti minggu-minggu berikutnya akan banyak pembicara yang menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap kita. Percayalah, apa yang saya sampaikan pagi hari ini adalah isi hati Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Desember itu bulan terakhir, jadi waktunya kita merefleksi diri. Kita duduk manis, berdiam di bawah kaki Tuhan, kita mengkoreksi apa yang kurang dari hidup kita sepanjang tahun ini. Amin. Dan kita baharui di tahun depan. Ya, haleluya. Sekali lagi yang siap diberkati firman Tuhan, yang siap mendengar isi hati Tuhan, lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Yang di rumah juga. Haleluya. Nah, PowerPoint-nya sudah? View? Oke. Kita pagi hari ini akan berbicara dengan tema yang baru, yaitu Song-songlah Dia. Belum muncul ya? Kita banyak menjumpai pengikut Kristus yang imannya berkobar-kobar di awal pertobatannya Bapak Ibu Saudara. Betul? Banyak menjumpai pengikut Kristus, orang Kristen yang di awal pertobatannya tuh imannya berkobar-kobar, menyala-nyala, on fire. Waktunya banyak dihabiskan untuk melayani Tuhan. Waktunya dihabiskan banyak untuk melayani Tuhan. Bahkan seolah-olah semuanya mau ditinggal hanya untuk melayani Tuhan. Bayangkan, banyak kita jumpai, ya. Pekerjaannya mau ditinggal, sekolahnya mau ditinggal, mau melayani Tuhan sepenuh waktu. Luar biasa, ya. Namun di tengah perjalanan iman mereka gugur. Di tengah perjalanan pengiringan mereka kepada Kristus, ternyata mereka rontok imannya, saudara. Mereka tidak mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Mereka kecewa dengan Tuhan, bahkan sampai meninggalkan iman Kristen. Mengapa hal ini bisa terjadi? Opo-opak yang awalnya seperti itu kok akhirnya bisa gugur di tengah jalan. Ya, Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa sebelum kedatangannya yang kedua kali, manusia akan mengalami siksaan berat.
dan munculnya Mesias-Mesias palsu yang menyesatkan. Kita baca Matius pasal 24. Matius 24 ayat 21. Saya bacakan. Sebab pada masa itu akan terjadi, apa saudara? Yang keras? Oh belum ya? Semua nungguin multimedia. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Perhatikan saudara, ini sudah dikatakan firman Tuhan. Sebab pada masa itu, pada masa-masa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan terjadi siksaan yang dahsyat, bukan siksaan yang ringan. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Siksaan yang pernah kita lihat dan kita bayangkan itu masih belum ada apa-apanya dengan siksaan yang akan dialami pengikut Kristus menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan tahu bahwa siksaan dahsyat itu akan membuat banyak iman pengikutnya berguguran. Sebab itu waktunya dipersingkat, saudara. Kalau tidak dipersingkat gak akan ada yang selamat. Matius 24 ayat yang ke-22. Kita buka Matius pasal 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, perhatikan, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudaralah orang-orang pilihan Allah. Amin. Haleluya. Sebab karena saudara dan sayalah waktu ini dipersingkat. Mari kita belajar bersama saat ini. Apa saja yang harus kita kerjakan selama menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Agar iman saudara dan saya tidak gugur di tengah jalan. Agar kita tidak menyangkal iman kita. Iman saudara. Sekian lama kita mengiring Kristus, tinggal sesaat aja iman kita gugur. Sayang kan? Ya. Nah, kedatangan Tuhan di sini bisa berarti dua, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kedatangan Tuhan secara pribadi, yaitu saat seseorang dikatakan meninggal dunia. Itu kedatangan Tuhan secara pribadi. Yang kedua, kedatangan Tuhan yang kedua kali, atau orang dunia sebut kiamat. Ada dua ya, perhatikan maksudnya kedatangan Tuhan. Memang tanggal dan hari kedatangannya tidak ada yang tahu, saudara. Namun Tuhan sudah memberikan petunjuk, Tuhan sudah memberikan tanda-tanda menjelang kedatangannya. Betul? Semua ada tandanya, saudara. Ketika panas terik, tiba-tiba ada awan, tiba-tiba mulai ada angin kencang, kita bisa merasakan ini mau hujan ini. Wah, betul enggak? Ini mau hujan. Semua ada tanda-tandanya. Seperti itu. Mari kita buka Matius 24 ayat 3. Tanda-tanda zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Matius 24 ayat yang ketiga. Kita mulai baca ayat yang ketiga. Judul perikopnya adalah permulaan penderitaan. Ngeri ini ya. Awal bulan Desember ngomong tentang penderitaan. Permulaan penderitaan, ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami Tuhan, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Murid-muridnya datang kepada Tuhan, minta tanda, minta diberitahu, minta bocoran, saudara. Ayat yang keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Perhatikan, saya garis bawahi menyesatkan kamu. Ini sudah dinubuatkan. Hari-hari akhir akan banyak orang-orang yang bermunculan merasa dirinya paling benar. Hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya paling oke. Dan ajarannya mulai menyimpang dari firman Tuhan. Hati-hati, mereka akan menyesatkan saudara dan saya. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat yang keenam, kamu akan mendengar apa? Apa saudara? Deru perang. Ini sudah terjadi. Deru perang di mana-mana. Atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Perang sudah terjadi di mana-mana, saudara. Negara berlomba membangun reaktor nuklir.
Ini sudah terjadi. Tapi firman Tuhan katakan itu memang harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Itu baru tanda-tandanya, saudara. Ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sudah terjadi. Kelaparan, gempa bumi. Ya. Ayat yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kita sudah dinubuatkan seperti ini, saudara. Banyak orang Kristen, banyak pengikut Kristus yang disiksa, dibunuh, dan akan dibenci semua orang karena nama Yesus. Itu sudah firman Tuhan katakan. Banyak yang mati martir, mati syahid buat Kristus. Mempertahankan imannya dan dipenggal kepalanya. Ini sudah dikatakan firman Tuhan. Ya, lanjut ayat yang ke-11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bayangkan, kasih orang akan menjadi dingin. Orang tua tega membunuh anaknya. Anak tega membunuh orang tuanya. Betul? Kita baca diberitakan. Gara-gara uang berapa sih? Tega membunuh ayah kandung, anak kandung. Ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kejadian paling akhir yang kita tahu adalah pembakaran rumah dan katanya tempat ibadah serta pembunuhan 4 warga di desa Lembantongo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah hari Jumat kemarin. Yang lebih akhir lagi Gunung Merapi meletus minggu ini, betul? Lumajang. Teman saya ada di Lumajang ngomong, bro langitnya gelap sekali. Loh kamu di Lumajang? Gunung Semeru meletus. Itu berita terakhir yang kita jumpai. Semua terjadi, gempa bumi, bencana alam terjadi di sekitar kita. Tetapi perhatikan, itu belum kesudahannya, saudara. Baru tanda-tandanya. Nah, penantian panjang ini, ya, sejak saya sekolah minggu juga guru sekolah minggu ngomong, siap sedia, song-songlah Kristus, karena dia mau datang sejak saya sekolah minggu. Tapi kenapa sampai saat ini belum datang, saudara? Nah, penantian panjang ini membuat banyak pengikut Kristus terlena. Dan akhirnya tertidur secara rohani. Kok lama banget sih Tuhan gak datang-datang. Akhirnya tertidur secara rohani, saudara. Kita buka Matius pasal 24 ayat 37. Matius 24, 37 sampai 39. Judul perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu apa saudara? Makan dan Gak dengar? Makan dan minum. Kawin dan mengawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang. Dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Cobalah lewat ke depan kantor pengadilan agama waktu jam kerja. Lewat aja. Di depan kantor pengadilan agama saat jam kerja atau pagi hari. Sangat banyak kendaraan yang parkir di depan kantor pengadilan agama. Ya, parkir sampai di pinggir-pinggir jalan. Ngapain mereka, saudara? Mereka sedang mengurus perceraian. Dan itu yang diinginkan iblis, saudara. Rumah tangga dirusak. Ngeri, saudara. Berapa hari saya lewat ke sana, setiap pagi parkirnya luar biasa. Sampai mengganggu perjalanan orang lain. Karena mereka mengurus perceraian, saudara. Berapa kasus perceraian terjadi setiap hari. Mereka kawin dan mengawinkan. Itu juga sudah ada di firman Tuhan. Mereka makan dan minum, terbukti. Usaha atau bisnis yang berjalan di akhir zamannya apa? Ya kuliner. Makan dan minum itu sudah dinubuatkan, sudah dibocorin oleh firman Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun Tuhan tidak memberitahukan tanggal dan jam kedatangannya, namun melihat fakta bahwa semua tanda zaman kedatangannya sudah digenapi satu persatu,
bagian saudara dan saya sebagai pengikut Kristus adalah harus lebih berjaga-jaga lagi. Harus lebih bersiap sedia dan waspada menyongsong kedatangan Tuhan. Amin. Ayo tunjuk kanan kiri kita, berjaga-jaga bro, berjaga-jaga sis. Wah, Pak, berjaga-jaga Pak. Ayo tunjuk kanan kiri kita. Haleluya. Matius pasal 24 ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Ini berisi perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan Alkitab kita di Matius 25 1 13. Di sini terlihat jelas bahwa tujuan atau penekanan utama dari perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini adalah supaya apa? Pengikut Kristus, supaya saudara dan saya itu bersiap sedia. Saudara dan saya itu berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Perhatikan ayat yang ke-13. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara kembali. Allah Bapa di surga sangat mengasihi saudara dan saya. Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya. Amin. Yohanes 3 pasal 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi semua umat manusia sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus, ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah membuktikan kasih-Nya, saudara, dengan mengutus anak tunggalnya Tuhan Yesus Kristus menebus dosa semua manusia di kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali pada hari ketiga dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Balik ke PowerPoint, Dio. Tuhan Yesus minta kepada pengikutnya untuk bersabar dan berjaga-jaga menantikan kedatangannya karena Tuhan Yesus pasti segera datang. Kita baca Wahyu pasal 3 ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Aku datang segera. Tuhan Yesus itu bukan orang yang suka ingkar janji, saudara. Dia pasti menepati janjinya. 5 gadis yang bijaksana itu menggambarkan pengikut Kristus sejati. Dan 5 gadis yang bodoh menggambarkan pengikut Kristus KTP. KTP-nya aja Kristen. Tapi kalau ke gereja, ya kalau sempat. Berdoa kalau sempat. Baca firman kalau sempat, Pak. Kalau suami nggak ke gereja, saya nggak ke gereja. Loh, nggak bisa naik Grab, Gojek, males Pak. Kalau istri nggak ke gereja, saya nggak ke gereja. Kristen KTP, itu 5 gadis bodoh. Ingat saudara, kalau suamimu masuk surga, nggak jaminan kamu istri masuk surga. Kalau istrimu masuk surga, nggak jaminan kamu masuk surga. Jangan tergantung pasanganmu. Kalau pasanganmu berhalangan ke gereja, berangkat sendiri ke gereja. Ngapain mesti nunggu pasanganmu? Gitu loh. Kristen KTP itu 5 gadis yang bodoh. Sedangkan mempelai laki-laki gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. 5 gadis di sini disebut bijaksana karena membawa pelita dan minyak. Membawa pelita dan minyak di dalam buli. Sedangkan 5 gadis yang lain disebut bodoh karena hanya membawa pelita dan tidak membawa cadangan minyak. Bawa pelita, jalan lenggang kangkung, ya, santai. Tapi yang 5 gadis bijaksana, bawa pelita, bawa buli-buli isinya minyak. Rotok repot ya, seperti itu. Tidak mau membawa minyak itu artinya, klik lagi. 5 gadis yang bodoh tidak mau membawa minyak. Itu artinya yang pertama apa? Dia meremehkan. Yang kedua, mereka pelit dan perhitungan. Betul nggak? Meremehkan, saudara. Yang pertama, 5 gadis bodoh atau Kristen KTP itu membawa pelita tetapi nekat, saudara. Nekat tidak membawa persediaan minyak karena berharap apa?
Mempelai pria datang tepat waktu. Seperti itu. Tetapi ternyata apa? Pengantin pria datang terlambat. Tolnya macet, ada kecelakaan mungkin. Zaman dulu belum ada tol ya. Entah karena apa, mempelainya datang terlambat. Ya, harapan 5 gadis yang bodoh meleset. Ini sikap yang meremehkan, saudara. Ini termasuk sikap yang gak menghargai. Dan ini pasti ada konsekuensinya. Yaitu apa? Mereka tidak bisa masuk ke ruang pesta bersama mempelai pria. Mereka tidak bisa masuk ke surga. Demikian halnya dengan pengikut Kristus akhir zaman ini. Banyak di antara kita yang meremehkan kedatangan Tuhan. Akhirnya hidup dalam dosa. Karena merasa kedatangan Tuhan masih lama. Pak Pendeta ini ngomongnya Tuhan mau datang. Tapi mana buktinya? Udah saya hidup dalam dosa aja. Banyak pengikut Kristus bersikap, berpikiran seperti ini, saudara. Meremehkan kedatangan Tuhan, berpikir Tuhan masih lama, sehingga jatuh dalam dosa. Bertobat Bapak Ibu Saudara. Sungguh kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sungguh tidak lama lagi. Wahyu 3:11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara mau masuk surga, yang di rumah juga mau masuk surga, jangan pernah meremehkan kedatangan Tuhan dan hidup dalam dosa. Jangan. Iman saudara, sesaat lagi, sedikit lagi Tuhan datang. Pertahankan iman sampai akhir, song-song dia. Amin. Haleluya. Yang mau masuk surga coba lambaikan tangannya. Haleluya. Yang di rumah juga lambaikan tangannya. Semua mau masuk surga. Jangan meremehkan Tuhan. Jangan meremehkan kedatangan Tuhan. Ya, dan jangan hidup dalam dosa. Yang kedua, 5 gadis bodoh atau pengikut Kristus KTP ini, mereka pelit saudara. Perhitungan. Tidak mau repot, tidak mau bayar harga. Yang lain temannya mau bawa minyak, tapi dia kok enggak. 5 gadis yang bijaksana membawa cadangan minyak. Mengapa 5 gadis yang lain tidak membawa? Karena mereka sekali lagi kikir. Mereka perhitungan, tidak mau repot, dan tidak mau bayar harga. Tuhan Yesus Kristus tidak perhitungan dengan kita. Tuhan Yesus Kristus sudah tidak perhitungan dengan saudara dan saya. Bahkan sudah mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Pertanyaannya pagi hari ini, pantaskah jika kita pelit? Pantaskah jika kita perhitungan dengan Tuhan? Pantas enggak saudara? Klik lagi dia. Waktu saya menyusun PowerPoint ini, waktu saya menyiapkan PowerPoint ini, air mata saya menetes. Saya masih menangis melihat wajah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia disalib. Seharusnya bukan dia yang disalib. Tuhan Yesus tidak perhitungan dengan saudara dan saya. Dia mau mengorbankan nyawanya. Tapi kenapa? Kok saudara dan saya perhitungan dengan Tuhan? Kenapa kita pelit dengan Tuhan? Wajahnya nggak berupa, nggak bisa dilihat. Kita tertusuk jarum aja mencak-mencak saudara. Saya badan besar gini nggak pernah donor darah karena nggak berani saudara. Itu baru jarum. Tuhan kita Yesus Kristus diberi mahkota duri saudara. Duri menancap di kepalanya. Mari saya minta kita renungkan. Duri-duri menancap di kepalanya, bagaimana sakitnya dan luar biasa. Itu belum seberapa saudara. Berikutnya kedua tangannya dipaku di kayu salib. Kakinya dipaku, ditumpuk gini saudara. Wajahnya yang penuh dengan darah dan luka. Itu hanya karena kasihnya kepada saudara dan saya. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari? Berapa banyak? 5 menit? 15 menit? Jika kita sungguh mengasihi Tuhan,
pasti kita akan memberikan waktu terbaik untuk Tuhan. Bukan saat kita sudah mengantuk karena capek bekerja, bukan karena kita mengantuk karena habis nonton TV dan main game, baru kita saat teduh berdoa, membaca firman. Enggak, saudara. Itu waktu sisa. Berikan waktu terbaik ketika kita masih on fire, ketika kita masih belum ngantuk. Berikan waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Kita merasa cukup dan puas sudah datang kebaktian hari Minggu. Cukup Pak, hari Minggu aja. Doa malam, komsel, gak bisa, saya repot. Ironisnya, yang mengatakan datang ibadah Minggu aja, itu juga sering datang telat, saudara. Buktikan, saudara. Berikan waktu yang terbaik, tenaga kita yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus sudah nggak hitung-hitungan dengan kita, tapi kenapa kita seringkali hitung-hitungan dengan Tuhan? Saudara dan saya rajin bekerja. Bahkan lembur sampai malam. Terima kasih. Istri yang baik dan mengerti. Saudara dan saya rajin bekerja, banting tulang, lembur, rajin olahraga karena hobi. Namun tidak punya waktu untuk saat teduh. Gak punya waktu untuk berdoa. Gak punya waktu untuk baca firman. Perhatikan, bukan hanya buat Bapak Ibu Saudara, buat pelayan Tuhan, tim PAW juga. Seringkali kita sudah melayani Tuhan luar biasa, tapi gak pernah baca firman Tuhan. Baca satu fatsal aja gak bisa. Alkitab itu, firman itu Allah, saudara. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ya gumuli firman Tuhan, gumuli Alkitab. Dengan baca Alkitab, dengan merenungkan Alkitab, kita akan tahu siapa pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Omong kosong kalau saudara ngomong mencintai Tuhan, tapi gak pernah baca Alkitab. Satu fatsal pun gak pernah baca. Omong kosong. Yang melayani Tuhan ini dituntut Tuhan lebih lagi. Baca firman Tuhan. Percuma melayani Tuhan kalau nggak mengenal Tuhan dengan baik. Berbicara tentang waktu, tenaga, berikutnya dana. Tuhan tidak butuh uang kita, saudara. Firman Tuhan katakan, di surga itu jalanan dari emas. Ya. Tuhan tidak butuh uang kita, tapi Dia menguji ketaatan kita. Tuhan menguji ketaatan saudara dan saya dalam hal keuangan, dalam hal mamon. Jika kita sungguh mengasihi Tuhan, jika saudara mengaku mengasihi Tuhan, pasti kita akan taat melakukan semua perintahnya. Taat melakukan semua perintahnya. Termasuk mengembalikan perpuluhan. Termasuk mengembalikan perpuluhan. Saya ulang dengan keras. Mengembalikan perpuluhan yang benar adalah setiap kali dapat berkat langsung disisihkan 10% dan dibawa ke rumah Tuhan. Bukannya kalau ada sisa berkat baru perpuluhan. Berapa waktu yang lalu seorang pria datang kepada saya selesai doa malam sebelum pandemi ya. Selesai doa malam hari Kamis, Pak saya mau bicara. Oke. Akhirnya saya ajak pria itu masuk ke ruang kantor, tiba-tiba dia keluarkan sesuatu, Pak. Apa ini? Pria ini keluarkan amplop, saudara. Dan dia katakan, ini buah sulung saya, Pak. Wow. Saya tanya lagi, sebentar. Ini buat gereja atau buat saya? Pria ini ngomong, buah sulung saya buat Bapak. Loh, serius ya? Serius. Karena Bapak adalah hamba Tuhan. Saya terima, saya doain. Ini bukan hanya perpuluhan, buah sulung saudara. Ketika seseorang pertama kerja, dia memberikan hasil pertamanya kepada hamba Tuhan. Itu lebih diberkati Tuhan lagi. Waktu berikutnya juga ada seorang pria. Ternyata waktu pulang di rumah istri saya. Kok? Ini tadi ada orang titip
buah sulung. Buah sulung, saudara. Orang yang paham firman Tuhan, menabur banyak, menuai banyak, itu akan lakukan hal itu, saudara. Saudara sudah melayani, menyampaikan firman Tuhan, main musik, gak pernah mengembalikan perpuluhan. Ujilah firman Tuhan, Maleakhi 3:10. Ketika kita mengembalikan perpuluhan, berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Tuhan cuma minta 10% kembalikan, yang 90% pakai. Tuhan bukan minta yang 90. Ini Desember, saudara, waktunya kita merefleksi diri. Waktunya kita merenung, kenapa ya saya kerja jungkir balik, anak-anak kuliah, anak-anak sekolah, kok rasanya kantong ini bolong ya, berkat banyak tapi pengeluaran juga banyak. Hei, janganlah saudara melakukan sesuatu firman Tuhan, tapi yang lain gak dilakukan. Tuhan minta kita lakukan semua perintahnya. Jangan yang enak dilakukan, yang lain enggak. Ya, lakukan semuanya. Ingat saudara, jika kita selama ini meremehkan kedatangannya dan hidup dalam dosa, jika kita selama ini pelit perhitungan dan tidak mau repot dengan Tuhan, itu artinya kita termasuk golongan 5 gadis yang bodoh, yang tidak akan pernah masuk ke surga. Saya harus sampaikan isi hati Tuhan. Ini kesempatan akhir tahun. Firman Tuhan harus disampaikan. Ya. Maukah kita berjanji mulai saat ini untuk tidak meremehkan dan perhitungan dengan Tuhan? Mau? Maukah kita berjanji mulai pagi hari ini untuk tidak meremehkan dan perhitungan dengan Tuhan? Yang mau berjanji lambaikan tangannya, haleluya. Malaikat Tuhan mencatat. Yang gak mengangkat, malaikat Tuhan juga catat. Yang gak angkat tangan, malaikat Tuhan juga catat. Itu urusan saudara, gak apa-apa. Yang di rumah juga, yang mau berjanji, angkat tangan. Hidupmu akan diberkati Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terus pagi hari ini, ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Ada 3 hal yang harus kita kerjakan selama menantikan kedatangan Tuhan. Yang pertama, hal yang pertama adalah jaga hubungan dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yes, contohnya Henoh dan Nuh. Nuh bergaul karib dengan Tuhan, sehingga ia bisa peka mendengar suara Tuhan, dan mencatat petunjuk untuk membuat bahtera. Anda mau bergaul karib dengan Tuhan, kita harus takut akan Dia. Teladani Henoh, teladani Nuh. Yang kedua, jaga hubungan dengan keluarga. Setelah menjaga hubungan dengan Tuhan, berikutnya jaga hubungan dengan keluarga. Dengan pasanganmu, dengan anak-anak, dengan orang tua. Yohanes 17 ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa. Di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Keluarga di sini adalah keluarga inti. Dan sesama pengikut Kristus, keluarga besar. Tuhan memakai Nuh dan keluarganya karena mereka bersatu, ada unity. Mereka rukun. Nuh mendapat promosi dari Tuhan, yaitu dari seorang yang dianggap gila karena membuat bahtera di atas gunung, menjadi pribadi yang pembuat sejarah. Itu Nuh. Tuhan Yesus menghendaki semua pengikutnya hidup rukun dan menjadi satu kesatuan, baik di dalam keluarga kecilnya maupun sesama tubuh Kristus. Agar apa? Agar dunia percaya bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat dunia. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita menjadi kaki tangan iblis. Jangan sampai kita menjadi alat iblis dengan memecah belah tubuh Kristus di tempat ini. Sebaliknya kita jaga dan bangun hubungan keluarga yang rukun dan saling mengasihi di dalam keluarga kecil dan keluarga besar GBI Sentro ini. Amin, haleluya. Yang ketiga, jaga hati. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Setelah kita menjaga hubungan dengan Tuhan dan keluarga,
Berikutnya yang harus kita kerjakan adalah menjaga hati. Hati ini penting dijaga, saudara. Tempatkan Tuhan Yesus di tempat pertama dalam hati kita. Amin. Tempatkan Yesus di tempat pertama. Perhatikan, saat Nuh keluar dari bahteranya, dia langsung membangun mezbah untuk Tuhan. Karena apa? Tuhanlah yang ada di tempat pertama di dalam hatinya Nuh. Demikian juga dengan Abraham. Setiap kali Tuhan menyuruh Abraham pergi hambaku ke sana, pergi hambaku ke sana. Begitu sampai di tempat tujuan, hal pertama yang dikerjakan Abraham apa? Membangun mezbah, membakar korban untuk Tuhan. Itu karena hatinya penuh dengan Kristus. Tuhan ada di tempat pertama dalam hatinya Abraham dan Nuh. Nah, berikutnya, pantangan saat menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali adalah apa? Tertidur. 5 gadis yang bodoh tertidur, 5 gadis yang bijaksana tertidur. Ini pantangan. Saat kita berjaga-jaga dan menyongsong Tuhan Yesus, jangan sampai kita tertidur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi apa saudara? Berjaga-jaga dan sadar. Manusia roh kita harus selalu terjaga agar kita bisa menyongsong Kristus sang mempelai itu. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya dengan mati di kayu salib agar kita merdeka dari dosa. Jadi hidup kita ini adalah milik Allah. Saudara sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Jadi kita milik Allah, hidup kita milik Allah. Bagian kita sekarang adalah berjaga-jaga, menantikan kedatangannya yang kedua kali. Anda mau masuk surga seperti 5 gadis yang bijaksana? Sekali lagi, jangan meremehkan kedatangan Tuhan. Jangan hidup dalam dosa dan jangan pelit atau perhitungan dengan Tuhan. Jangan lupakan juga 3 hal yang harus kita kerjakan selama berjaga-jaga tadi. Apa? Jaga hubungan dengan Tuhan, jaga hubungan dengan keluarga, dan jaga hati kita. Selamat menyongsong kedatangannya dan memelihara iman sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bagi berdiri, kita buka 1 ayat terakhir, 2 Timotius pasal 4 ayat 7, kita baca sama-sama. 2 Timotius 4 ayat 7. Kita baca sama-sama dengan suara yang lantang, ya. Sudah? 2 Timotius 4 ayat 7. Oke? Ya, 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekali lagi ya, dengan suara yang lantang ya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita hidup benar seperti 5 gadis yang bijaksana, kita tidak hanya masuk surga, tetapi firman Tuhan mengatakan hidup kita di bumi pun diberkati, ya. Bukan hanya masuk surga, tetapi selama kita hidup di bumi pun kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita tutup mata, tutup Alkitab kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Amin. Sekali lagi dengan sungguh katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Kami mengasihimu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi ku renungkan firman-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Amin. Haleluya. Dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari saya mau tahu, ada yang belum dapat hosti dan anggur? Perjamuan kudus hanya untuk pribadi-pribadi yang sudah mengerti makna dari perjamuan kudus. Haleluya, kita siapkan hosti dan anggur kita. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga bisa mempersiapkan diri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Sebab itu di penghujung tahun ini, Tuhan sampaikan isi hati buat setiap kami pagi hari ini. Tuhan ingin kami seperti 5 gadis bijaksana yang selalu menyongsong dan berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami meremehkan kedatangan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hitung-hitungan dengan Tuhan. Mungkin kami menahan perpuluhan kami yang 500.000. Mungkin kami menahan perpuluhan kami yang 1 juta. Tapi itulah yang membuat hidup kami belum diberkati sampai hari ini. Ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar taat. Berapapun berkat yang Tuhan berikan kepada kami, akan kami kembalikan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, tambahkan iman kami, supaya ketika sebentar kami akan melewati tahun ini dan memasuki tahun yang baru, kami boleh menjadi pribadi yang kuat, boleh menjadi pribadi yang mengasihi Engkau dan hidup taat kepadamu Bapa. Dan kami boleh menikmati hidup berkelimpahan, karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga kalau di minggu pertama bulan Desember ini sekali lagi kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu untuk mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Sucikan, kuduskan kami sebelum kami makan dan minum roti dan anggur pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya dengan iman bahwa roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sekali lagi kita percaya saudara bahwa anggur yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan darah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Inilah persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Perjamuan kudus di penghujung tahun ini Bapa. Kami percaya ketika persekutuan tubuh dan darah-Mu ini membuat iman kami semakin kuat. Ada Engkau di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi hamba berdoa, hamba sudah selesai menyampaikan isi hati Tuhan, menteriakan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan membimbing kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Haleluya, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.